Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, karunia dan kasih sayangnya lah hari ini kita bisa kembali dalam pembelajaran daring PAI atau Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 8. Pada pekan yang lalu saya sudah memerintahkan Ananda untuk membaca Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91. Dan hari ini kita akan masuk kepada materinya, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Karena ketiga hal ini merupakan hal yang perlu atau perangai yang harus kita hindari sebagai wujud kita sebagai seorang muslim. Nah, langsung saja kita mulai materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Materi bab 2 yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran oleh saya sendiri, Fahmi Maulana. Nah, ini adalah peta konsep pembelajaran kita pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan berangkat dari pemahaman Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91. Di mana dari ayat ini kita akan belajar membaca dan menghafal. Untuk membaca, setelah kita membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, maka kita akan memahami perilaku yang pertama yaitu menghindari minuman keras, yang kedua yaitu menghindari perjudian, dan yang ketiga adalah menghindari pertengkaran. Dan dengan menghafal Quran Surah Al-Maidah ini, kita akan memahami makna Quran Surah Al-Maidah serta mencontoh perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah larangan tentang minuman keras, judi, dan pertengkaran. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan aturan dalam Al-Qur'an mengenai larangan untuk bagi kita setiap umat muslim untuk tidak mengonsumsi minuman keras, judi, dan pertengkaran. Nah, ini adalah ayat Qur'annya yang sudah kita baca di pekan yang lalu. Namun sama-sama kita akan baca kembali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir wa yasuddukum an dzikrillahi wa 'anis sholati fahal antum muntahun. Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Nah, ini adalah Quran Surah Al-Maidah ayat ke-32. Nanti Anda bisa cek. Dan langsung kita kepada hadis tentang larangan minuman keras, yang mana Ibnu Umar radhiyallahu anhuma pernah bersabda dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Ibnu Umar radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin khamrun. Rawahu Muslim, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamar dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, dari ayat ini atau dari hadis ini kita akan memahami tentang ini larangan bertengkar ya. Nah, setelah membaca Quran Surah Al-Maidah ayat 90 sampai dengan 91, maka dan hadis riwayat Bukhari Muslim tadi, kita akan memahami dengan baik yang pertama, yaitu menelaah larangan yang ada dalam ayat-ayat tersebut. Yang pertama, larangannya tadi innamal khamru wal maisir, yaitu tentang satu, perihal minuman keras atau khamr, innamal khamru. Nah, minuman keras atau khamr ini adalah minuman yang mengandung alkohol dan dapat menimbulkan ketagihan. Minuman keras maupun narkoba apabila dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan berakibat pada penurunan kesehatan baik fisik maupun mental.
Nah, ini adalah akibat-akibat bagi mereka yang mengonsumsi minuman keras dan narkoba. Yang pertama tentunya adalah malas makan, sehingga fisik lemah dan kurang gizi. Kemudian yang kedua yaitu tidak melakukan hidup dengan bersih, artinya memang jorok ya, sehingga terkena eksim atau penyakit-penyakit lainnya, baik itu penyakit kelamin dan lain sebagainya. Kemudian akibatnya lagi yang ketiga, yaitu terkena penyakit paru-paru dan hepatitis. Dan yang terakhir adalah sering sakit kepala, mual-mual, muntah, murus, dan sulit tidur. Nah, ini akibat yang berikutnya adalah gangguan otot jantung dan tekanan darah yang tinggi. Ini berdasarkan fakta medis ya tentunya. Dan ini tentu juga selain kelima hal itu juga gangguan gerak dan keseimbangan tubuh. Kemudian lamban bekerja, ceroboh bekerja, dan sering tegang dan gelisah. Kemudian yang berikutnya adalah hilang kepercayaan diri, apatis, penghayal, curiga. Kemudian yang berikutnya adalah gangguan mental, antisosial dan asusila, serta dikucilkan oleh lingkungan. Dan yang terakhir adalah cenderung menyakiti diri, bahkan banyak sekali contoh-contoh yang sudah kita temui, yaitu banyak orang-orang yang bunuh diri ya akibat dari melakukan perbuatan minuman keras ini. Karena minuman keras dan narkoba itu hakikatnya adalah satu kesatuan. Orang yang meminum minuman keras maka cenderung akan terdorong dalam dirinya untuk merasakan narkoba. Sehingga dalam dirinya akan muncul gejala-gejala atau akibat-akibat dari mengonsumsi minuman keras ini. Contohnya tadi yaitu malas makan dan lain sebagainya. Kemudian lamban bekerja, ceroboh, sehingga hal-hal ini menjadi terganggu begitu kira-kira. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu perihal berjudi ya. Nah, dalam hal pemahaman Al-Quran, surah Al-Ma'idah ayat 90 sampai dengan 91, selain larangan tentang meminum khamar, ada juga yaitu perintah untuk setiap muslim menghindari perilaku berjudi. Nah, judi itu apa? Judi adalah kegiatan permainan yang di dalamnya disyaratkan adanya sesuatu materi, berupa harta, baik uang maupun yang lain, yang akan menimbulkan keuntungan bagi yang menang dan menimbulkan kerugian bagi yang kalah. Kita tahu ya bahwa berjudi kita memasang sesuatu dan kita akan disuguhkan dengan permainan-permainan yang mana bila seseorang satu pihak kalah, maka si satu pihak ini dirugikan karena dia telah memasang sesuatu. Dan akhirnya yang menang inilah yang mendapatkan keuntungan besar. Nah, ini adalah perbuatan yang tidak diisyaratkan dalam Islam karena memang perbuatan ini mengarah kepada kecurangan, kira-kira begitu. Nah, ini ada perbuatan judi sedikitnya mengandung 3 unsur. Apa saja unsurnya? Yang pertama, adanya materi yang dipertaruhkan. Materi itu bisa bentuknya uang, bisa bentuknya harta pokoknya ya, dan lain sebagainya lah yang kita miliki. Yang kedua, adanya sistem permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang maupun yang kalah. Yang ketiga, yaitu pihak yang menang mengambil harta sebagian atau seluruhnya atau kelipatannya dari materi yang menjadi taruhan atau murahanah, dan sedangkan yang kalah akan kehilangan hartanya. Sehingga dalam judi ada pihak yang diuntungkan dan ada pihak yang dirugikan. Dan dalam hal ini tidak sesuai tentunya dengan ajaran Islam. Karena mengorbankan hal-hal yang sifatnya bisa digunakan untuk yang lebih manfaat. Nah, dampak negatifnya dari perbuatan-perbuatan tersebut, kita akan mengetahui yang pertama, yaitu tentunya akan memecah belah persaudaraan antar sesama ya. Nah, di mana dengan adanya pihak yang dirugikan atau dalam hal ini nih, kalah ya, maka dia akan dirugikan dan merasa dirinya diasingkan, diolok-olok, kalah begitu ya, sehingga memecah belah antar sesama. Padahal dalam Islam bukan seperti itu caranya, tapi dengan bersedekah satu dengan yang lainnya. Dan itu akan menimbulkan rasa kasih sayang di antara umat Islam. Yang kedua, yaitu menimbulkan kebencian dan permusuhan, karena bersaing sifatnya. Dan bersaingnya ini bukan untuk hal-hal yang lebih baik, tapi untuk memperebutkan sesuatu, yaitu harta tadi ya. Yang ketiga, yaitu menjauhkan diri dari mengingat Allah. Di mana orang yang judi ketika azan datang, Allahu Akbar, mereka acuh. Dan tidak memperdulikan lingkungan sekitar. Yang berikutnya adalah menjadikan seorang mudah meninggalkan sholat. Nah, inilah yang celaka.
Ya, jadi seseorang akan mudah meninggalkan sholat manakala ia terjun ke dalam perilaku judi. Yang berikutnya adalah menjauhkan diri dari rahmat Allah. Karena memang perbuatan judi ini perbuatan yang dilarang oleh Allah. Kenapa dilarang? Mana buktinya? Tadi Quran surah Al-Maidah ayat 90 sampai 91 di mana Allah mengisyaratkan bahwa tidak boleh atau hindarilah perbuatan minuman keras, judi dan bertengkar. Nah, yang berikutnya adalah membuat diri terjerumus ke dalam api neraka tentunya, ya. Nah, dengan perbuatan-perbuatan inilah maka setiap muslim dihimbau untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Yang berikutnya, larangan dari Quran surah Al-Maidah tadi adalah perihal pertengkaran. Pertengkaran ini adalah sesuatu hal yang juga tidak dibolehkan, sama seperti halnya judi dan meminum khamr. Nah, pertengkaran ini termasuk perbuatan yang banyak dilakukan oleh kaum remaja sekarang, ya, dan menimbulkan banyak dampak negatif. Kita tahu bahwa banyak sekali tawuran antar siswa, kemudian duel-duel begitu ya antar siswa, menunjukkan dirinya yang lebih kuat. Padahal sesungguhnya itu sama dengan memecah belah umat, karena akan timbul rasa benci, rasa apa lagi ya, rasa benci, rasa permusuhan dan lain sebagainya. Nah, pertengkaran dapat merusak persatuan dan perdamaian antar sesama manusia. Dan yang paling penting, pertengkaran dapat membuat sesama yang bertengkar terluka, bahkan sampai meninggal dunia. Kita tahu bahwa adanya tawuran-tawuran antar pelajar ini seringkali merugikan banyak pihak. Orang-orang yang supir angkot misalkan yang lewat tidak tahu, tidak salah, maka ia menjadi korban dari buasnya senjata-senjata yang dibawa oleh para pelajar itu. Selanjutnya begitu juga dengan orang-orang. Orang yang bertengkar, maka dia akan ada yang terluka. Dan bisa jadi luka itu mengakibatkan kematian. Sehingga orang tuanya ditinggalkan, kemudian merasa sedih, dan akhirnya orang tuanya sangat-sangat terpukul atas kejadian tersebut. Nah, inilah perihal atau akibat dari bertengkar ini sendiri ya. Maka kita sebagai seorang pelajar muslim tidak baik atau tidak pantas saya pikir untuk melakukan hal-hal semacam ini. Nah, ini adalah tips atau cara menghindari minuman keras. Yang pertama, yaitu lebih selektif dalam memilih teman bergaul dimanapun berada. Karena mau tidak mau, faktor teman ini menjadi sebuah hal yang mempengaruhi diri kita gitu kan. Teman kita lah yang membawa kita untuk melakukan hal-hal yang ada di lingkungan masyarakat, baik itu bergaul atau lain sebagainya. Yang kedua, yaitu lebih memperkuat fondasi agama dan lebih menjauhi kepada hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau artinya menjauhi tiga hal ini ya. Yang berikutnya yaitu mendekatkan diri kepada Allah dengan ketakwaan dan keimanan serta menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Dan yang berikutnya adalah memperbanyak baca buku dan mencari informasi betapa bahayanya minuman keras atau khamar. Nah, selanjutnya tips atau cara untuk menghindari perjudian dan pertengkaran. Yang pertama, tentunya kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa kita harus selalu berperilaku benar. Maka ketika kita sudah berperilaku yang benar dan sesuai dengan apa yang ada dengan nilai-nilai masyarakat, kita tidak akan mudah untuk terjerumus ke dalam hal-hal judi dan pertengkaran. Karena sejatinya kalau kita berbuat baik, maka kita akan selalu dalam kejujuran. Nah, yang kedua, yaitu biasakan berperilaku jujur dan hindari perbuatan bohong atau dusta. Yang berikutnya yaitu menghindari perbuatan tidak konsisten atau pelin-pelan, dan berikutnya juga adalah bergaulah dengan kawan-kawan yang berakhlak mulia dan jauhi teman-teman yang berakhlak buruk. Nah, cara menghindari perjudian dan pertengkaran ini juga bisa dihindari dengan cara mencegah. Bila melihat teman mau berjudi, nasihati mereka dengan halus dan bijaksana. Kemudian jauhilah tempat-tempat yang berpotensi digunakan untuk berjudi. Dalam arti jangan mendekati hal-hal seperti itu. Dan yang berikutnya lagi adalah memohonlah selalu untuk mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala lewat ibadah yang istiqomah dan hiasilah diri dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita semua dapat terjaga dari amarah yang berlebihan sehingga tidak akan memunculkan perilaku-perilaku bertengkar di antara kita. Nah, kira-kira itu saja yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga semuanya sehat selalu dan senantiasa berada dalam lindungan Allah
senantiasa istiqomah dalam menjalankan segala ketakwaan dan keistiqomahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya saya mengucapkan terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Silahkan anak-anakku semua untuk mencatat kegiatan pembelajaran hari ini dan melaporkannya dalam bentuk catatan di buku tulis. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.